Anak-anak, lanjut pembelajaran kita tentang tematik. Kita sudah masuki tema 8. Kita sudah masuki pembelajaran tema 8, yaitu yang berjudul lingkungan sahabat kita. Nah, lingkungan di mana saja? Lingkungan di rumah, lingkungan di sekolah. Iya, anak-anak ibu ya, lingkungan sahabat kita baik di rumah maupun di sekolah. Dengan subtema 1, yaitu manusia dan lingkungan. Kita sebagai makhluk hidup pasti berhubungan dengan lingkungan, baik manusianya, baik hewannya ya. Nah, dalam pembelajaran 1, ya anak-anak ibu bisa kamu nanti di buku tema siswamu tentang peraturan urutan peristiwa dalam teks non fiksi, ya bahasa Indonesia. Peraturan urutan peristiwa dalam teks non fiksi sudah pernah kita pelajari di tema-tema yang sudah kita pelajari. Ya, sudah pernah di tema 5 sudah pelajari tuh. Nah, sekarang tema 8. Nah, bagaimana penentuan urutan peristiwa dalam fiksi? Bisa kamu lihat dalam video ibu tuh. Ya. Teks non fiksi apa itu? Nah, pasti ya anak ibu ya. Kalau sudah daring dianggap libur di rumah. Bagus sekali. Lalu katakan apa? Daring tetap belajar rumah, kerjakan tugasnya, kirim ke aplikasi Moodle kita ya. Teks non fiksi berarti informasi ya yang berisi informasi tentang suatu peristiwa. Nah, kita dapat mencari dan menentukan peristiwa tersebut dengan mengidentifikasi teks. Nah, sudah bisa kamu lihat contoh di bawahnya, contoh-contoh teks non fiksi yaitu seperti karya ilmiah, laporan berita, seperti televisi ya, kalau kamu tonton, baik juga di YouTube atau di Facebook ada tuh ya, tulisan sejarah dan biografi. Itulah contoh teks non fiksi, namanya pun berisi informasi tentang suatu peristiwa. Nah, itu dalam pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, jadi ada karya ilmiah, ada laporan berita dan tulisan sejarah serta biografi. Kita masuk ke pembelajaran IPA-nya yang tentang bumi. Nah, bisa kamu lihat nanti dalam buku LKS-mu atau tema siswamunya. Jalan kaki belasan kilometer demi air bersih ya. Padahal kita Indonesia luas akan lautan, tapi masih zaman dulu jalan kaki belasan kilometer demi apa? Demi air bersih. Ya, apalagi kampung-kampungnya mereka harus ke pantai atau ke pinggiran danau-danau seperti Danau Toba yang di daerah Samosir ya, di kampung-kampung harus ke bawah mereka turun ngambil air. Sementara kita yang tinggal kota Medan ini, yang di kota-kota pasti sudah semua mempunyai air ya, air pad atau leding, tak perlu jalan-jalan kaki. Sementara di kampung-kampung ya, inilah contoh-contoh teks non fiksi itu ya, jalan kaki belasan kilometer demi air bersih. Jadi itulah krisis air bersih ya, menjadi persoalan sebagian besar masyarakat di mana tuh nak? Di Karawang, daerah Bandung sana ya. Jadi jangankan di Karawang atau daerah kota Bandung, lebih di kota kita dulu, kota Medan atau khususnya daerah-daerah kampung masih berjalan kaki ke pinggiran-pinggiran danau atau pantai untuk mengambil air mencuci piring maupun mencuci kain. Nah, itulah bumi adalah planet yang memiliki ketersediaan air ya. Jadi ada orang juga menampung air hujan. Nah, jadi bumi adalah planet. Bumi adalah planet. Planet-planet ada Mars, Jupiter. Itu program pelajari, makanya banyak membaca buku literasi. Ya. Jangan hanya main TikTok aja, main game. Jadi bumi adalah planet yang memiliki ketersediaan air. Makhluk hidup di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidup, ya, untuk kelangsungan hidup. Jadi manfaat air masa anak-anak tidak tahu. Tentu bisa untuk bagi tumbuhan, bagi hewan, apalagi bagi manusia. Nah, apalagi bagi manusia ya. Nah, bagi tumbuhan itu apa? Supaya tumbuhan itu bisa berfotosintesis ya, harus disiram sekali 2 hari.
Jangan sampai mati baru kamu siram. Manusia pun kalau nggak minum bisa mati. Udah bagus ya. Tak usah makan tapi minum. Itu yang terutama. Karena dalam tubuh ini harus perlu zat-zat ya tentang air. Nah, itulah bagi tumbuhan. Bagaimana bagi hewan? Hewan pun juga perlu minum. Lagi tumbuhan ya untuk minum dan membersihkan diri. Binatang pun kalau dipelihara pasti dimandikan, bukan hanya manusia, anak-anak ibu ya. Babi pun pagi-pagi dimandikan, baru kasih makan. Itu dia boleh sendiri waktu ibu mengajar di Palu Gelombang, daerah Percut. Tuh anak-anak di sana dimandikan dulu binatangnya, babinya. Dia siap semua kasih makan, baru dia mandi, pergi ke sekolah. Kalian tinggal kota Medan, daring kamu anggap libur. Ditegur, mana tugasnya anak-anak ibu? Kamu abaikan. Mana itu contoh anak Indonesia yang baik? Bagaimana kamu membanggakan mengisi kemerdekaan Indonesia ini kalau kamu malas belajar? Ya? Nah, hewan pun memerlukan air, apalagi manusia ya. Hanya tentu untuk minum. Apalagi mandi, mencuci, memasak ya. Mengair sawah bagian di sawah-sawah di kampung-kampung yang ada sawahnya perlu mereka sampai membuat irigasi air ya. Lalu sarana apa lagi di laut? Tentu transportasi kapal laut, sampan ya atau rakit-rakit, perahu-perahu. Nah, apalagi tentu untuk pembangkit listrik. Jadi banyak penggunaan air, PLTA, pembangkit listrik tenaga air, belum lagi PLTG, PLTU. Wah, banyak ya kegunaan air selain untuk minum. Jadi anak ibu sudah tekankan tetap literasi, banyak membaca. Kamu baca pun nanti di RKS tentang jalan kaki ya belasan kilometer demi air. Berbahagialah kamu punya air kota Medan yang kau buang-buang itu kamu bayar. Ya, daripada orang tuamu tuh, bukan kamu yang datang ke orang tuamu, makanya tahu mau pakai air. Oke anak ibu, nah dicatat ya video-video pembelajaran ibu. Selamat belajar.